يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأوطاني يا نبينا الهادي العدناني يا سر Kita membaca hadis Rasulullah SAW sebagaimana biasa. Kita membiasakan lidah kita dengan ucapan-ucapan yang pernah terucap oleh ribuan bahkan jutaan lidah para ulama dan salihin yang terucap oleh lidah Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Timpaan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menerbitkan matahari di permukaan bumi dan selalu dalam keadaan terbit berpindah dari tempat ke tempat lain. Terbit di wilayah ini dan terus terbit ke wilayah yang lebih barat, dan matahari terus terbit sepanjang waktu dan zaman.
Kan tetapi di satu tempat matahari terbit dan akan terbenam, menunjukkan kehidupan manusia yang akan hidup dan pasti akan wafat. Ialah matahari itu terbit dari kegelapan terkecuali sudah muncul kepastian ia akan terbenam. Berbeda dengan Sang yang Maha memiliki matahari, yang Maha menerbitkannya selalu terbit berputar di permukaan bumi dan bumi berputar, yang menyebabkan matahari itu sebenarnya terus dalam keadaan terbit berpindah dari tempat ke tempat, menunjukkan dan melambangkan Raja alam semesta yang selalu terbit tiada pernah terbenam sepanjang waktu dan zaman. Beda dengan manusia yang terikat dengan tempatnya, maka dia tidak akan menemukan matahari selalu terbit karena berada di tempatnya. Demikian juga kehidupan kita yang tidak bisa mengikuti satu generasi pada generasi lainnya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha menerbitkan cahaya tauhid di dalam jiwa, kasih sayang dan pengampunan dan keridhaan Allah yang terbit dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalimat itu membawa terbitnya berjuta matahari keridhaan ilahi, matahari kemuliaan salat, cahaya kemuliaan puasa, cahaya kemuliaan zakat, cahaya kemuliaan sedekah, kemuliaan birrul walidain, kemuliaan lainnya, yang kesemuanya itu merupakan matahari yang abadi yang akan menerangimu ketika kau menghadap Rabbul Alamin. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahum nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Hari di mana manusia tidak, hari di mana Allah tidak akan mengecewakan sang Nabi dan orang-orang yang bersama sang Nabi, dan cahaya mereka berada mengitari mereka di kanan kiri dan seluruh mereka, terang benderang dengan cahaya yang bukan matahari, karena matahari akan menemui terbenam di yaumul qiyamah. Dan matahari ibadah, matahari ketaatan kepada Rabb tiada akan pernah padam, karena itu adalah cahaya keridhaan Allah. Hadirin, dan cahaya itu akan menerangi mereka bersama sirajan munira Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pastikan kami selalu mendapatkan matahari hidayah dan rahmat ya rahim ya dan jalali wal ikram. Jika ada di antara hadirin yang masih belum bakti pada ibunya, pastikan mulai malam ini dia tidak lagi menyakiti ibu dan ayahnya. Ya Rabb, cabut seluruh perbuatan buruk kami terhadap ibunda kami jika ada di antara kami yang memperbuatnya. Cabut perbuatan tidak sopan kami terhadap ayah kami jika ada di antara kami yang masih berbuatnya. Jadikan malam ini malam terbitnya cahaya birrul walidain pada semua kami yang hadir. Ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya hadis yang minggu yang lalu yang belum kita lanjutkan adalah 3 hal yang tersisa dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. 7 hal. Pertama, imam yang adil, orang muda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah, orang yang hatinya terikat di masjid, orang yang saling menyayangi karena Allah. Sudah kita bahas. Yang selanjutnya adalah pria yang diajak berzina oleh seorang wanita yang indah wajahnya dan mempunyai harta dan jabatan. Ia menjawab, inni akhafullah.
Hadis ini Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan ini bukan khususnya untuk pria, tapi juga untuk wanita yang diajak berzina oleh pria yang memiliki jabatan dan harta. Orang yang diajak berzina lalu ia menolaknya dengan ucapan ini Alhamdulillah, atau dengan bahasanya masing-masing, sungguh aku takut dan risau kepada Allah. Orang yang menjawab ini kepada orang yang mengajak berzina, tidak dilupakan kalimat yang terucap dari bibir dan hatinya, Allah naungi ia di yaumul qiyamah, di hari tiada naungan selain naungan Allah. Di hadirat diriwayatkan di dalam Mukashifatul Qulub yang juga riwayatnya teriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari secara ringkas. Jika seorang wanita tidak mempunyai kemampuan untuk menafkahi anak-anaknya, sehingga ia terjebak kepada kebutuhan dan ia mengetuk pintu seorang penguasa, seorang kaya raya, dan seorang kaya raya membuka pintu. Apa hajatmu wahai wanita? Aku butuh uang untuk anak-anakku. Maka orang kaya itu berkata, kalau kau butuh uang maka kau boleh saja, tapi aku mau berzina denganmu dan berkumpul denganmu. Kuberikan apa yang kau mau. Wanita itu menolak dan pulang. Sampai di rumah lihat anaknya yang lapar, minta ke sana kemari, tidak ada yang memberi. Akhirnya ia putus asa dan kembali kepada pria itu dan berkata, ya sudah, kalau begitu aku pasrah saja. Aku akan bantu kau dengan lebih dari yang kau minta. Tapi ketika ia sudah didekati oleh pria itu, bergetarlah wanita ini dengan gemetar dan dahsyat. Kenapa kau ini? Kata pria itu. Dia berkata, aku takut pada Allah. Ucapan itu menggetarkan jiwa sang pria yang kaya raya ini, karena keluar dari hati yang penuh iman. Kalau hati yang penuh iman, kalau berucap menggetarkan orang lain. Maka wanita yang tidak berdaya dan miskin berkata, aku takut pada Allah. Pria kaya itu berkata, kau ini sudah miskin, cobaanmu berat, sudah sulit hari-harimu, mau menjual dirimu tidak mau, takut kepada Allah. Sedangkan aku diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah, aku mestinya lebih takut dan risau daripada engkau. Sudah, ini uang kuberikan kau pulang, aku taubat pada Allah. Ini riwayat Sahihul Bukhari. Riwayat lainnya di dalam Mukashifatul Qulub oleh Imam Ghazali, jika seorang pria senang dengan seorang wanita, ingin dekat dengannya dan ingin lebih dari itu, diikutilah kemana wanita ini pergi. Suatu waktu wanita ingin pergi ke tempat yang jauh. Kalau zaman dulu kan kafilah, kalau sekarang pakai bis atau pakai kereta api atau pesawat atau kapal laut. Ini dengan kafilah rombongan, dia ikut. Waktu malam sepi, banyak orang sudah tidur, perempuan ini tidur dekati oleh dia. Kenalan, mulai hal yang lebih, wanita itu berkata, sebentar, saudaraku, sebelum kita teruskan kemauan kita, kata sang wanita, lihat dulu apa orang semua sudah tidur. Pria dengan senangnya lihat sana sini, semua sudah tidur. Wanita berkata, apa ada yang melihat kita? Tidak ada yang melihat, semuanya sudah tidur. Wanita itu berkata, apakah Allah tidur? Pria itu kaget. Dia berkata, Allah tidak tidur. Lalu wanita itu berkata, apakah Allah tidak melihat? Pria semakin berdesak. Dia menjawab, Allah melihat. Lalu kau mau terus berbuat dan Allah melihatmu? Pria itu menangis dan berkata, aku bertaubat kepada Allah. Berapa minggu kemudian terdengar kabar oleh sang wanita bahwa pria itu wafat.
Dia mimpi di dalam tidurnya jumpa dengan pria itu di dalam kenikmatan. Engkau kan pria yang jumpa di malam itu, hampir saja kita berbuat dosa dan tidak jadi. Iya betul. Kok sekarang kau begini mulianya setelah kau wafat? Dia berkata, terima kasih wahai wanita yang sejak kau menegurku itu aku bertobat kepada Allah. Allah membimbingku pada kemuliaan. Hadirin hadirat, demikian indahnya taubat dan demikian Allah menaungi mereka. Yang selanjutnya adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ini yang nomor 6 ya. Yang kelima sudah kita bacakan. Yang keenam adalah orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi, kata Rasul, sampai tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya adalah ketika ia memberi itu sangat tersembunyi. Bagaimana contohnya? Contohnya ada orang fukara jualan, orang miskin atau orang yang berjualan, orang susah jualan. Ini berapa harganya? Misalnya 10.000. Tahu kita ini harganya 8.000, bayar 10.000. Kalau saya tawar 8.000 pasti diberi, memang harganya 8.000 misalnya. Dia langsung beli tanpa nawar. Maksudnya sedekah. Ini yang disedekahi pun tidak tahu bahwa dia disedekahi. Sang penjual tahunya nih orang tidak nawar langsung beli, padahal mau bersedekah. Ini jangankan orang yang disedekahi pun tidak tahu, orang lain apalagi. Yang disedekahi pun tidak tahu, yaitu sedang disedekahi. Orang yang seperti ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari ketika salah seorang yang mengumpulkan hartanya yang banyak untuk bersedekah sembunyi-sembunyi. Dia kumpulkan uang sampai berjumlah sekian ribu dinar dalam 1 tahun. Kerja khusus untuk bersedekah, tapi sembunyi-sembunyi. Sudah kumpulkan, pergi keluar malam hari. Lihat ada seorang wanita tidur di jalanan. Wah, ini orang susah. Kasih uang, dia menutup wajahnya, berikan bungkusan uang itu dan lari. Supaya tidak diketahui wajahnya. Pagi hari gempar di kampung. Ada pelacur dikasih sedekah orang yang sembunyi-sembunyi. Dia berkata, subhanallah, salah beri. Mau dikira wanita susah, ternyata pelacur. Ya Rabb, aku setahun mengumpulkan uang untuk dapat pahala sedekah yang sembunyi-sembunyi. Ternyata uangku untuk pelacur. Tapi dia tidak putus asa. Dia kumpulkan lagi uang sampai setahun jumlah sekian ribu dinar. Sekarang dia tidak mau tertipu. Pilih-pilih dulu. Lihat ada orang sedang duduk diam saja di satu tempat yang gelap. Ini pasti orang susah. Kasih. Lari. Paginya gempar lagi. Pencuri sedang mau mencuri, mendapat uang sedekah dengan uang yang besar. Ya Rabb, 2 tahun aku bekerja khusus untuk memberi nafkah orang yang susah dengan sembunyi-sembunyi. Tahun pertama pelacur, tahun kedua pencuri. Dia tidak kapok, kumpulkan lagi uang sampai 1 tahun. Ya Rabb, ini yang terakhir. Kalau sudah masih lagi sampai kepada sedekah bukan pada orang yang mustahil, selesai ya Rabb, aku tidak mampu lagi. Ya lihat ada orang tua tengah malam jalan sendiri dengan tongkatnya bertatih-tatih. Wah, ini orang yang berhak pasti. Malam-malam begini orang tua jalan malam-malam, pasti orang susah dengan tongkat. Dilemparkan uang itu, ini untukmu. Dia pun pergi. Pagi hari gempar lagi kampung. Ada kabar apa? Orang paling kaya dan paling kikir dapat uang semalam oleh sedekah yang sembunyi-sembunyi. Ya, yang pertama pelacur, yang kedua mencuri, yang ketiga orang paling kaya, paling kikir di kampungnya. Ya Rabb, apa arti dari perbuatanku? Dia pun diam. Sekian tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Allah
Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kabar padanya ada 2 orang ulama besar adik kakak, muridnya puluhan ribu. Dia termasuk orang yang asyik dengan ulama itu. Ini ulama adik kakak, dua-duanya orang yang sangat luar biasa, ilmunya luas, pengikutnya puluhan ribu. Dia berkata, subhanallah, ini ulama adik kakak, siapa ayahnya? Kasak kusuk tanya sana sini. Ternyata 2 orang anak itu adalah ibunya seorang pelacur dulu. Tapi tengah malam ada yang memberi sedekah sembunyi-sembunyi. Ibunya itu melacur untuk nafkah anaknya. Maka ia taubat dari pelacurannya. Ia sekolahkan kedua anaknya dengan harta itu. Allah jadikan dengan harta itu anak ini naik menjadi ulama besar. Dan pahalanya kembali kepadanya. Air matanya dari itu. Ternyata yang kuberikan 20 tahun yang lalu, Allah menjadikannya berlipat ganda sampai muncul 2 orang ulama saleh, puluhan ribu orang yang beribadah dan mengikuti ilmunya dan pahalanya untuk dia. Ini keikhlasan seseorang. Tidak lama kemudian dia dengar lagi ada seorang wali saleh wafat. Masya Allah, ratusan ribu yang antar jenazah. Siapa orang itu? Orang itu dulu mencuri. Saat dia sedang mencuri, ia berdoa kepada Allah, ya Rabb, beri aku keluhuran kalau aku dapat rezeki malam ini aku taubat. Ada yang melemparinya uang, lantas ia taubat, ia bersedekah, ia masuk ibadah dan tidak keluar dari tempat ibadahnya sampai Allah angkat dia menjadi orang yang saleh. Lantas dia berdoa, ya Rabb, tinggal yang ketiga. Bagaimana dengan orang tua yang paling kaya dan kikir di kampung kami? Ditanya keberadaannya, oh orang itu sudah lama meninggal. Tapi dia pindah ke tempat lain berwasiat mengirimkan seluruh hartanya untuk membangun baitul mal bagi para anak yatim. Sampai sekarang itu hartanya masih makmur. Kenapa? Gara-gara dia malu. Tengah malam katanya dia kaya kikir. Tengah malam ada yang sedekahi. Dia berkata, ini orang sedekah padaku, aku tidak pernah sedekah. Nafkahkan seluruh hartaku dan harta ini untuk baitul mal yang untungnya terus berlipat ganda sampai 20 tahun tidak berhenti. Ini lipat gandaan di dunia dan pahalanya di hari kiamat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, rajulun dzakara khadian fatarabat ainah. Yang terakhir adalah pria yang mengingat nama Allah, yang menyebut nama Allah, fatarabat ainah, mengalirlah air matanya. Entah karena rindu, entah karena doa, entah karena harapan, entah karena haru, entah karena risau akan dosa, entah karena besarnya harapan ingin masuk surga. Tapi ketika ia menyebut dan mengingat Allah, mengalir air matanya. Ternyata tetesan air mata dari perasaan seperti ini dilihat oleh Yang Maha Melihat dan membuat dia dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. 7 kelompok, di antaranya kelompok ini. Kita berharap kita berada di kelompok yang ke-7. Kelompok yang selalu mengingat Allah, selalu mengalir air matanya. Yang bisa kita baca belum sempat kita jelaskan. Waktu kita sempit. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan pertanyaan tentang orang yang mengatakan pengobatan dengan air dari 7 sumur, apakah itu syirik? Jadi hal itu sunnah. Ya, jadi jangan dikatakan syirik. Orang zaman sekarang tidak tahu hukum bicara syirik. Mandi dengan 7 sumur diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sakit beliau minta air dari 7 jirbah, 7 wadah air yang berbeda. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan
bahwa riwayat ini menunjukkan bolehnya berobat dari 7 sumber air yang berbeda. Menukil riwayat Imam Tabrani bahwa Rasul minta air pengobatan dari 7 sumur yang berbeda. Jadi hal itu bukan hal yang sesat, justru itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang banyak hal-hal yang sunnah karena tidak dipahami, sebagian saudara kita dibilang bid'ah. Sampai ziarah saja kepada Rasul SAW dipersulit, sampai orang tidak boleh doa menghadap ke makamnya Rasul. Apa salahnya makam Rasul? Kalau doa menghadap kandang kuda tidak dilarang, kenapa menghadap makam Rasul SAW dilarang? Alhamdulillah dari pelarangan seperti ini. Semoga Allah membenahi akidah, khususnya di bumi Jakarta dan di seluruh wilayah muslimin. Saya bermunajat kepada Allah Rabbi untuk saudara-saudara kami di Palestina, mereka yang telah wafat, limpahkan kemuliaan syuhada bagi mereka bersama para syuhada yang qiyamah. Mereka yang terkena musibah, gantikan dengan keluasan rizki di dunia dan di akhirat. Dan seluruh muslimin di wilayah Poso, Kashmir, Irian Jaya dan seluruh wilayah barat dan timur yang tertindas pecah belahkan Rabbi, persatuan musuh-musuh Islam, persatukan muslimin muslimat. Benahi akidah kami, benahi Masjidil Aqsa, benahi benahi Baitul Maqdis, benahi Makkah dan Madinatul Munawwarah dari akidah-akidah yang tidak benar. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Bangkitkan para pecinta Nabi Muhammad SAW di bumi Jakarta dan di seluruh wilayah muslimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Fadli wal In'am. Kami bermunajat untuk diri kami dan untuk ayah bunda kami dan untuk seluruh muslimin muslimat. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, inilah kami mengadukan dosa-dosa kami, kesalahan kami pada rumah tangga, pada ayah bunda, pada anak istri suami. Rabbi maafkanlah dan benahi keadaan kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Fadli wal In'am. Kami telah diajari oleh Nabi kami Muhammad SAW untuk mendoakan orang-orang yang pernah kami caci. Bahwa Rasul pernah berdoa, wahai Allah, jika ada di antara orang mukmin atau orang Islam yang sempat ku caci, maka jadikan itu pahala dan kedekatan kepadamu di hari kiamat. Rabbi, kami berdoa dengan doa Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan lidah kami lidah pencaci, jadikan lidah kami lidah yang asyik memujimu ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Fadli wal In'am, Ya Rahman ya Rahim. Inilah kami hamba penuh dosa, inilah kami penuh kesalahan, inilah kami penuh kekurangan dalam menjalankan syariah dan perintah-perintahmu, dan kami selalu terjebak dalam larangan-laranganmu. Kami mengadukan kehadiratmu Rabbi, kami mengadukan pada yang maha dekat, kami mengadukan pada yang maha mendengar. Ya Rahman ya Rahim, wahai yang maha mendengar getaran jiwa kami, wahai yang maha mendengar kesedihan kami atas perbuatan dosa kami, wahai yang maha melihat hati yang terharu dan terpanggil untuk taubat namun masih belum berani melakukannya. Ya Rahman ya Rahim, Kau melihat dosa-dosa kami, Kau melihat kesalahan kami, dan Kau Rabbi yang menawarkan pengampunan. Maka ampunilah kami ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Fadli wal In'am, Ya Rahman ya Rahim. Kau melihat perbuatan dosa kami yang tidak mampu kami hindari, yang tidak mampu kami mundur dan meninggalkannya, atau perbuatan perintahmu yang belum mampu kami melakukannya. Kau melihat kami tidak mampu Rabbi, maka beri kami kekuatan. Terbitkan matahari hidayah pada kami Rabbi dengan terang benderang. Kami yang telah dalam ketaatan, tambahkan ketaatannya. Yang dalam kehinaan, angkat pada kemuliaan. Tambahkan kemuliaan di atas kemuliaan. Ya Rahman ya Rahim. Di antara kami yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya, di dalam permasalahan dalam kehidupannya, dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dan di dalam segala hal dari kesulitannya, angkat segala kesulitan kami, gantikan dengan kebahagiaan. Yang maha melimpahkan kebahagiaan siang dan malam tanpa pernah bosan. Ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Pastikan seluruh wajah ini tidak pernah melihat api neraka. Pastikan seluruh kami semua
semua yang hadir di sini dan yang mendengar dilimpahi rahmat dan keberkahan. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin tabligh akbar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan tabligh zikir akbar jalalah, membaca ya Allah sebanyak 500 kali dan kalimat la ilaha illallah bersama-sama akan diadakan di cabang Jakarta Timur pada aktivis Majelis Rasulullah cabang Jakarta Timur jam 21, halaman Terminal Bus Klender, Jakarta Timur. Zikir akbar jalalah kediaman almarhum Haji Mihwan Jawad, ayahanda dari Saudara Fahmi, aktivis Majelis Rasulullah. Jam 21.00 Jalan Raya Pondok Kelapa Gang Jaya, Gas RT 02 nomor 32 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Konvoi Majelis Rasulullah dari Masjid Al-Munawwar jam 20.00. Sabtu malam Ahad tabligh akbar dan ziarah kubro di halaman Terminal Bus Klender, Jakarta Timur. Konvoi dari Masjid Al-Munawwar jam 20.00 dan majelis akbar, majelis tabligh akbar Muharram di Masjid Universitas Borobudur Kalimaram, Cipinang Melayu pada hari Minggu 1 Februari jam 20.30 sampai dengan selesai setengah 9 pada Isya di Universitas Borobudur. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu mensyiarkan daripada dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan memakmurkan wilayah kita
dengan majelis-majelis zikir, dengan tabligh akbar, sehingga terus terlihat bangkitnya kemakmuran muslimin muslimat di muka bumi. Semakin kita makmurkan majelis zikir dan majelis ta'lim, Allah akan semakin memakmurkan muslimin muslimat. Demikian janji Rabbul Alamin. Amin Allahumma amin. Muhammadin sekaligus mohon doa. Kita ucapkan juga terima kasih untuk Beras FM dan seluruh radio yang meliput kita. Mohon doanya karena kita telah meresmikan pesantren khusus untuk santri dan santriwati dari Irian Barat di wilayah Nanggewer Sentul, diberi nama Darul Rasul. Pesantren ini adalah dari perjuangan Kiai Haji Ahmad Bayraqi bersama Majelis Rasulullah SAW. Memang selama ini masih di kediaman beliau di Manggarai, tapi kita sudah meletakkan batu pertama di wilayah Nanggewer Sentul, diberi nama Darul Rasul. Inilah pesantren kita dari Majelis Rasulullah SAW yang dikhususkan untuk santri dari Irian Barat, dan pimpinan umumnya adalah saya sendiri dan penanggung jawabnya adalah Kiai Haji Ahmad Bayraqi. Dan demikian mohon doanya agar pesantren ini segera tegak dan terus kita mengambil santri dari Papua Irian Barat menegakkan bendera dakwah
Nabi Muhammad SAW di wilayah Barat dan sekitarnya. Amin Allahumma amin. Kita ucapkan Fatihah untuk tegaknya pesantren mulia ini. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah untuk yang sakit. Banyak sekali namanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua yang sakit yang tertulis di sini akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wafat tertulis di sini saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga dilimpahkan kemuliaan di alam barzakh dan dikumpulkan bersama mugharabi dan siddiqin. Dan juga yang mempunyai hajat agar dikabulkan hajat-hajat oleh Allah yang tertulis di sini dan semua hajat kita. Yang sakit tertulis di sini dan semua kerabat kita yang wafat yang tertulis di sini dan semua kerabat kita yang telah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan bagi seluruh hajat kita dan memuliakan semua yang wafat dari kerabat-kerabat kita dan memberi kesembuhan dari semua yang sakit di antara kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.